Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat semua ya, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, baik. Eh, Tidak usah lama-lama saja. Jadi langsung saya akan kita bahas materi kita pada hari ini, karena minggu ini kan mungkin minggu kita terakhir untuk pembelajaran daring di bulan puasa, karena minggu depan kita sudah libur untuk libur lebaran ya. Nah, setelah itu mungkin ada hanya tinggal 2 kali lagi kalau saya tidak salah kita untuk proses pembelajaran. Setelah itu kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, jadi saya harapkan kepada kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang mungkin beberapa di antara kalian yang belum mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi mesti saya eh, tunggu. Tidak masalah kalau memang terlambat, asal dikerjakan daripada tidak sama sekali, karena nanti dari mana saya akan memberikan penilaian kalian di rapor ya. Jadi kalau misalnya nggak ada nilai tugasnya, berarti nilai rapor pun jadi tidak ada, jadi gitu. Nah, oke, itu saja yang saya sampaikan di awal. Jadi sekarang, mohon maaf sebelumnya saya batuk ya. Nah, jadi sekarang kita masuk untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sifat-sifat sistem koloid. Nah, kita akan bahas 3 sifat-sifat sistem koloid ya. Nah, yang pertama kita bahas di sini dulu, yaitu efek Tyndall. Apa itu sebenarnya efek Tyndall, kan seperti itu. Bagaimanakah cara mengenali sistem koloid? Nah, itu menjadi salah satu pertanyaan. Jadi salah satu cara yang sangat sederhana adalah dengan menjatuhkan seberkas cahaya atau transparan, sedangkan koloid menghamburkannya. Itu adalah salah satu contoh efek Tyndall. Nah, oleh karena itu, berkas cahaya yang melalui koloid dapat diamati dari arah samping, walaupun partikel koloidnya sendiri tidak tampak. Jika partikel terdispersinya juga kelihatan, maka sistem ini bukan koloid, melainkan suspensi. Jadi kita hanya bisa melihat yang namanya berkas cahaya itu dihamburkan dari samping atau dari atas ya. Nah, tapi kita tidak melihat ada perbedaan antara sistem terdispersinya dengan sistem pendispersinya. Kalau misalnya kita ada bisa melihat perbedaan antara sistem terdispersi dengan sistem pendispersi, atau partikel-partikel yang menghamburkan si cahaya itu, maka dia bukan dikatakan lagi koloid, melainkan sudah dikatakan sebagai suspensi. Nah, kita bisa lihat gambar di samping ini ya. Nah, gambar di samping ini kita bisa melihat ada sebuah senter di di ditembakkan ke dalam sebuah gelas yang berisi cairan koloid. Kemudian kita melihat dari atas, kita melihat di sini bahwa berkas cahayanya itu seperti semacam tidak fokus lagi ya, menyebar. Nah, ini masih terang, kemudian di sini di tengah-tengah dia sudah agak sedikit berhamburan ya, terhamburkan. Nah, tapi kita tidak melihat apa sih yang menyebabkan cahaya tersebut menjadi terhamburkan. Nah, inilah contoh salah satu sifat daripada sistem koloid, yaitu efek Tyndall. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengamati efek Tyndall. Yang pertama, sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Jadi dia tidak fokus, tidak lurus ya, melainkan pecah sinarnya itu pada saat dia ditembakkan adalah ke dalam kabut. Yang kedua, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap atau berdebu. Maka kita akan melihat tuh, kok ada yang terbang-terbang seperti asap atau debunya di udara, kan seperti itu. Yang ketiga, berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. Nah, kita akan juga melihat perbedaan atau efek Tyndall yang terjadi di antara eh, contoh-contoh tersebut. Itu yang pertama. Jadi salah satu efek Tyndall yaitu adalah dikatakan sebagai
eh, efek Tyndall. Yang kedua yaitu gerak Brown. Nah, gerak Brown ini telah disebutkan bahwa partikel koloid dapat menghamburkan cahaya jika diamati dengan mikroskop ultra, di mana arah cahaya tegak lurus dengan sumbu mikroskop. Nah, akan terlihat partikel koloid senantiasa bergerak terus-menerus dengan gerak patah-patah atau seperti gerak zigzag ya. Nah, gerak zigzag partikel koloid ini disebut sebagai gerak Brown. Jadi sesuai dengan nama penemunya, seorang ahli biologi yaitu Robert Brown berkebangsaan Inggris. Jadi dalam suspensi dia tidak terjadi gerak Brown karena ukuran partikel cukup besar sehingga tumbukan yang dialaminya setimbang. Jadi partikel yang terlarut juga mengalami gerak Brown ya. Jadi gerak Brown ini adalah gerak patah-patah atau gerak zigzag, tetapi tidak dapat diamati. Nah, makin tinggi suhu maka makin cepat gerak Brown karena energi kinetik molekul medium meningkat ya, sehingga menghasilkan tumbukan yang lebih kuat. Gerak Brown merupakan salah satu faktor yang menstabilkan koloid. Nah, oleh karena bergerak terus-menerus, jadi maka partikel koloid dapat mengimbangi gaya gravitasi sehingga tidak mengalami sedimentasi. Jadi intinya adalah di mana gerak Brown ini adalah gerak yang terjadi bentuknya seperti gerak zigzag. Kenapa bisa dia berbentuk seperti gerak zigzag? Ya karena dia partikelnya itu saling bertumbukan, yang letak partikelnya itu ya sebelah kanan dan kiri ya. Istilahnya dia itu tetap jalan terus partikelnya, tapi dia karena pada saat dia belok ke kanan ada sini partikel, maka dipantulkan ke kiri, ada lagi partikel di situ dipantulkan ke kanan, dipantulkan lagi seperti ya, terus seperti itu. Nah, itu adalah contoh yang kedua yaitu gerak Brown. Yang ketiga, muatan koloid. Nah, untuk muatan koloid ini terbagi menjadi beberapa jenis ya, menjadi beberapa. Yang pertama, elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Nah, apabila ke dalam sistem koloid dimasukkan dua batang elektroda, contohnya paku bisa ya, dua buah paku kemudian dihubungkan dengan sumber arus arah, maka partikel koloid akan bergerak ke salah satu elektroda. Jadi ada dua elektroda dalam satu wadah. Setelah dialirkan listrik, maka partikel-partikel koloid itu akan bergerak ke salah satu elektroda, bergantung pada jenis muatannya. Nah, jadi koloid bermuatan negatif akan bergerak ke anoda, yaitu elektroda yang bermuatan positif. Sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke katoda atau elektroda yang bersifat negatif. Jadi dengan demikian elektroforesis ini dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid. Jadi koloid itu ternyata di dalamnya itu memiliki muatan positif dan juga negatif. Jadi kita bisa memisahkan muatan koloid yang bermuatan negatif dengan yang bermuatan positif dengan cara meletakkan elektroda ke dalam wadah, kemudian dialirkan listriknya, ya arus arah, maka salah satu elektroda kan akan bermuatan negatif dan salah satu yang lagi bermuatan positif, maka sifat koloid yang memiliki sifat negatif akan bergerak ke elektroda yang bermuatan positif, dan sifat koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke elektroda yang bermuatan negatif ya. Jadi seperti itu cara memisahkan atau koloid yang memiliki sifat bermuatan negatif ataupun bermuatan positif. Yang kedua itu adsorpsi. Nah, bagaimana partikel koloid mendapatkan muatan listrik? Jadi kok bisa koloid bermuatan listrik? Jadi partikel koloid ini memiliki kemampuan menyerap ion, ya, namanya juga adsorpsi, penyerapan. Jadi partikel koloid memiliki kemampuan menyerap. Menyerap apa? Menyerap ion ataupun muatan listrik pada permukaannya. Jadi adsorpsi di bagian permukaan dia menyerap. Ya, oleh karena itu partikel koloid menjadi bermuatan listrik.
Jadi kenapa partikel koloid bisa bermuatan negatif dan juga positif diakibatkan karena permukaan dari partikel koloid itu menyerap muatan listrik yang diberikan, ya, yang di baik itu diberikan ataupun diserap sendiri oleh si koloidnya, baik dia menyerap ion ataupun menyerap muatan listrik. Eh, Penyerapan pada permukaan ini disebut sebagai absorpsi, ya, absorpsi penyerapan di permukaan koloid. Tapi kalau misalnya penyerapannya sampai masuk ke dalam atau ke bawah dari permukaan, itu dikatakan sebagai B, ya. Beda, ada absorpsi dengan adsorpsi. D dengan B. Kalau ad di atas di permukaan, kalau B sampai masuk dia ke dalam. Contohnya apa? Kalau yang masuk sampai ke dalam ya contohnya spons untuk cuci piring, tahu ya, yang busa, SpongeBob ya, busa untuk cuci piring. Nah itu kalau misalnya kita letakkan di dalam wadah air, kemudian kita biarkan, nanti kan air itu akan masuk sampai ke dalam-dalam daripada sponsnya. Jadi menyerap, spons itu menyerap sampai ke dalam, bukan hanya di permukaan saja. Nah itu dikatakan sebagai absorpsi, B absorpsi. Sementara kalau adsorpsi dia hanya di bagian permukaannya saja. Contohnya apa? Hmm, Kalau tahu yang namanya arang aktif, ya, arang aktif atau uh, spons untuk ini, kalau kalian pernah lihat iklan pembersih wajah Dove yang dia ada butiran-butiran berwarna hitam, pada saat dia iklannya itu dimasukkan butiran hitam itu ke dalam gelas, kemudian nanti gelas itu bersih. Nah, itu dikatakan sebagai arang aktif yang hitam itu. Nah, itu dikatakan sebagai salah satu contoh uh, yang menyerap hanya di bagian permukaannya saja, adsorpsi, ya. Sebagai contoh penyerapan air oleh kapur tulis. Nah, ini salah satu contohnya. Sol FeOH 3 kali dalam air mengabsorpsi ya, adsorpsi menyerap hanya di permukaan saja ion positif sehingga dia akan bermuatan positif. Sedangkan Sol AS2S3 ini akan mengabsorpsi ion negatif sehingga bermuatan negatif. Jadi muatan koloid juga merupakan faktor yang menstabilkan koloid di samping gerak Brown. Oleh karena itu, bermuatan sejenis, maka partikel-partikel koloid saling tolak-menolak, sehingga terhindar dari pengelompokan antara sesama partikel koloid itu. Jadi jika partikel koloid itu saling bertumbukan dan kemudian bersatu, maka lama-kelamaan dapat terbentuk partikel yang cukup besar dan akhirnya akan mengendap. Jadi sifat absorpsi koloid ini telah dipergunakan dalam bidang yang lain seperti proses pemurnian gula tebu, ini juga menggunakan proses absorpsi, pembuatan obat norit, ini juga merupakan salah satu proses absorpsi, dan proses penjernihan air minum. Nah, ini juga menggunakan proses absorpsi. Jadi diseraplah logam-logam yang terdapat di dalam air ataupun bakteri-bakterinya dengan menggunakan proses absorpsi. Nah, itu yang kedua, ya. Nah, yang ketiga yaitu koagulasi. Apa itu koagulasi? Apabila muatan suatu koloid dilucuti, ya, maka kestabilan koloid tersebut akan berkurang. Jadi kalau muatan koloid itu diputuskan atau dipecah-pecah, ya, maka kestabilan koloidnya akan berkurang dan dapat menyebabkan koagulasi atau penggumpalan. Nah, jadi koagulasi ini dikatakan sebagai penggumpalan. Pelucutan muatan koloid dapat terjadi pada sel elektroforesis atau jika elektrolit ditambahkan ke dalam sistem koloid. Jadi salah satu prosesnya itulah proses elektroforesis. Koagulasi koloid, penggumpalan koloid karena penambahan elektrolit terjadi sebagai berikut, yaitu koloid yang bermuatan negatif akan menarik ion positif. Jadi koloid yang bermuatan negatif akan menarik ion positif. Ya, coba perhatikan. Sedangkan koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif, ya. Nah, ion-ion tersebut akan membentuk selubung lapisan kedua.
Apabila selubung lapisan kedua itu terlalu dekat, maka selubung itu akan menetralkan muatan koloid sehingga terjadi koagulasi. Jadi semakin makin besar muatan ion, akan makin kuat juga daya tarik menariknya dengan partikel koloid, sehingga makin cepatlah dia terjadi namanya penggumpalan atau koagulasi. Ini ada beberapa contoh koagulasi ya di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam proses industri. Yang pertama, ada pembentukan delta di muara sungai di mana terjadi karena adanya koloid tanah liat atau lempung dalam air sungai yang mengalami koagulasi. Jadi tanah liat yang mengalami penggumpalan ketika bercampur dengan elektrolit dalam air laut. Itu yang pertama. Yang kedua, karet dalam lateks ya. Pohon karet, getah ya, digumpalkan dengan cara menambahkan asam format. Itu semua merupakan contoh koagulasi. Jadi karetnya menggumpal. Kemudian yang ketiga, lumpur koloidal dalam sungai dapat digumpalkan dengan cara menambahkan tawas. Jadi sebenarnya tawas itu kan salah satu bahan yang dapat digunakan untuk menjernihkan air ya, dengan cara menggumpalkan kotoran-kotorannya itu kemudian mengendapkannya di dasar. Sol tanah liat dalam air sungai biasanya bermuatan negatif, sehingga akan digumpalkan oleh ion positif Al3 positif dari tawas, yaitu aluminium sulfat. Jadi cara mengumpalkannya itu ya, koloid yang bersifat negatif digumpalkan dengan ion yang bermuatan positif. Begitu juga dengan sebaliknya. Asap atau debu dari pabrik dan industri dapat digumpalkan dengan alat koagulasi listrik dari kotrel. Ya, itu salah satu contohnya. Asap pabrik dilewatkan alat kotrel dia. Ya, alat kotrel. Jadi asap dari pabrik sebelum meninggalkan cerobong asap, dia itu harus dialiri terlebih dahulu melalui ujung-ujung logam yang tajam dan bermuatan pada tegangan tinggi, yaitu sekitar antara 20.000 sampai 75.000 volt. Kemudian ujung-ujung yang runcing tadi akan mengionkan molekul-molekul dalam udara. Jadi ion-ion tersebut akan diabsorpsi oleh partikel asap dan menjadi bermuatan. Selanjutnya partikel bermuatan itu akan tertarik dan diikat pada elektroda yang lain, kemudian akan mengendap. Ya, kemudian mengendap kotrel ini banyak digunakan dalam selanjutnya partikel bermuatan itu akan tertarik dan diikat pada elektroda yang lain sehingga dia tidak ikut keluar ya menjadi asap. Kemudian pengendap kotrel ini juga banyak digunakan dalam industri untuk dua tujuan, yaitu mencegah polusi udara oleh buangan racun dan memperoleh kembali debu yang berharga, misalnya debu logam. Jadi sebenarnya ya, setiap pabrik-pabrik itu sudah memiliki karena namanya sudah pabrik kan, kenapa dia bisa berdiri, karena memang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Salah satunya itu ya harus menetralkan asap-asap yang dihasilkan dari proses industri di pabrik. Jadi asap-asapnya itu terlebih dahulu harus digumpalkan. Jadi dia tidak, yang keluar itu bukan lagi asap yang beracun, dia tidak mencemari lingkungan. Nah, dengan cara ya mengalirkannya dalam cerobong-cerobong kotrel ya, dengan cara mengalirkan tegangan listrik tinggi di cerobong tersebut sehingga akan menggumpalkan koloid-koloid yang dihasilkan dalam proses pembakaran di bidang industri. Kemudian yang keempat, pengolahan air bersih. Pengolahan air bersih ini didasarkan pada sifat-sifat koloid, yaitu koagulasi dan juga absorpsi. Jadi air sungai atau air sumur yang keruh akan mengandung lumpur koloidal, dan barangkali juga ada zat-zat warna ataupun zat pencemar dalamnya seperti limbah deterjen, pestisida dan lain-lain sebagainya. Jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk pengolahan air itu adalah tawas, itu aluminium sulfat, kemudian pasir, klorin atau kaporit, kemudian kapur tohor, dan juga karbon aktif. Nah, untuk tawas sendiri berguna untuk menggumpalkan lumpur koloidal, ya, jadi sehingga lebih mudah disaring. Maka tawas itu bertujuan untuk menggumpalkan lumpur yang ada di air.
Tawas juga membentuk koloidal AlOH3 yang dapat mengabsorpsi zat-zat warna ataupun zat-zat pencemar seperti deterjen, pestisida. Jadi pestisida dalam air, deterjen dalam air bisa diserap setelah membentuk tawas yang diberikan membentuk senyawa AlOH3 kali. Apabila tingkat kekeruhan air yang diolah terlalu tinggi, ya, tingkat kekeruhan airnya terlalu tinggi, maka digunakan karbon aktif di samping tawas. Selain tawas ada karbon aktif. Kalau misalnya keruh sekali ya, kemudian ada pasir berfungsi sebagai penyaring ya. Kemudian ada klorin atau kaporit berfungsi sebagai pembasmi hama atau disinfektan. Jadi kalau misalnya ada racun-racun atau bakteri di dalam air itu, maka akan hilang dengan diberikannya klorin ataupun kaporit. Sementara untuk kapur tohor ini digunakan untuk menaikkan pH, yaitu untuk menetralkan keasaman yang terjadi karena penggunaan tawas. Jadi sifat tawas itu bisa menyebabkan tingkat keasaman si air. Nah, jadi caranya bagaimana supaya pH air itu menjadi menaik lagi kan gitu, dengan cara menambahkan kapur tohor. Untuk pengolahan air bersih di kota-kota besar pada prinsipnya itu sama seperti pengolahan air sederhana yang kita bahas tadi. Jadi mula-mula air sungai itu dipompa ke dalam bak prasedimentasi, ya. Kemudian di sini lumpur dibiarkan dia mengendap karena pengaruh gravitasi. Lalu lumpur itu dibuang dengan pompa, sedangkan air selanjutnya dialirkan ke dalam bak venturi. Jadi pada tahap ini dicampurkanlah tawas. Jadi setelah lumpur itu mengendap, baru dicampurkan tawas dan juga klorin, ya, atau perklorinasi atau gas klorin pada air baku yang kekeruhan dan pencemarannya tinggi. Perlu dibubuhkan karbon aktif. Jadi tadi karbon aktif ya ditambahkan kalau misalnya pencemarannya terlalu banyak atau airnya terlalu keruh. Nah, ini berguna untuk menghilangkan bau, warna, rasa, dan juga zat organik yang terkandung dalam air baku tadi. Air yang terlalu tinggi kekeruhannya. Nah, selanjutnya dari bak venturi tadi, air baku yang telah dicampur dengan bahan-bahan kimia dialirkan ke dalam akselerator. Ya, di dalam bak akselerator ini terjadi proses koagulasi penggumpalan, di mana lumpur dan kotoran lain yang menggumpal membentuk vlok-vlok yang akan mengalami sedimentasi, ya, secara gravitasi. Jadi dia tidak dipaksakan, tetapi dia mengendap karena adanya gaya gravitasi ke bawah. Selanjutnya, air yang sudah setengah bersih tadi dialirkan ke dalam bak saringan pasir. Jadi bak saringan yang sudah ada pasir, dimasukkanlah air baku tadi yang sudah diberikan bahan-bahan kimia. Jadi pada saringan ini sisa-sisa vlok akan bertahan atau tertahan oleh pasir. Dari bak pasir diperolehlah air yang sudah hampir bersih. Nah, air yang sudah cukup bersih ini tadi ditampung dalam bak lain yang disebut sebagai sifon. Jadi di mana ditambahkan kapur tohor untuk menaikkan pH dan juga gas klorin atau postklorinasi untuk mematikan hama. Jadi terakhir itu ya dengan cara menambahkan kapur tohor dan juga gas klorin. Dari bak sifon tadi ya, air yang sudah memenuhi standar air bersih, selanjutnya barulah dialirkan ke dalam reservoir, lalu kemudian dialirkan ke konsumen. Jadi dalam menghasilkan air bersih tadi, ya, dengan itulah cara daripada menghasilkan air bersih dari air yang sangat kotor, ya, atau air yang sangat keruh. Ya, itu saja dulu pembahasan kita pada hari ini, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami semuanya pembahasan singkat kita, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan diketikkan dalam kolom komentar, akan kita diskusikan lebih lanjut. Nanti akan kita lanjutkan kembali untuk sifat-sifat koloid selanjutnya, ada 2 lagi ya. Nah, itu saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Kemudian jangan lupa juga memberikan komentar di dalam kolom komentar. Itu akan menandakan bahwa kalau memang kalian itu mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan cara menonton video pembelajaran. Tapi kalau misalnya tidak kalian berikan komentar, maka saya anggap kalian tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini walaupun kalian sudah menyatakan hadir di absensi.
Ya, itu saja dulu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.